Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Heni Lutfia Putri dari Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Di sini saya akan menyampaikan UTS via online teknik peramalan yang diampu oleh Bu Titi Haryanti, SE MSI. Baik, langsung saja. Yang pertama, di sini ada metode peramalan sederhana. Di metode peramalan sederhana ini terdapat data deret waktu. Untuk data deret waktu tersebut terdapat nilai-nilai yang disusun dari waktu ke waktu tersebut yang disebut dengan data deret waktu atau time series. Di dunia bisnis, data deret waktu diperlukan sebagai bahan acuan pembuatan keputusan sekarang untuk proyeksi maupun perencanaan di masa depan. Kemudian untuk dapat menggunakan deret waktu dalam keperluan pembuatan suatu proyeksi, perlu diketahui beberapa asumsi yang penting. Untuk yang pertama, adanya ketergantungan kejadian masa yang akan datang dengan masa sebelumnya. Kemudian yang kedua, aktivitas di masa yang akan datang untuk mengikuti pola yang terjadi di masa lalu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, hubungan atau keterkaitan masa lalu dapat ditentukan dengan observasi atau penelitian. Selanjutnya di sini ada komponen deret waktu. Untuk komponen deret waktu di sini terdapat model klasik deret waktu yang bisa digunakan oleh ekonom, yaitu mengalihkan 4 komponen deret waktu. Di sini ada YT. Untuk YT itu ada TT, CT, dan ST, dan yang terakhir ada IT, di mana YT itu adalah variabel tak bebas atau berespon, dan TT itu tren sekuler, kemudian CT itu pergerakan siklus, dan ST fluktuasi musiman, kemudian yang terakhir IT itu variasi yang beraturan. Kemudian di sini ada macam-macam komponen deret waktu, yaitu ada tren sekuler, pergerakan siklus, fluktuasi musim, dan variasi yang tak beraturan. Selanjutnya di sini ada metode peramalan rata-rata. Untuk metode peramalan rata-rata di sini ada rata-rata bergerak. Untuk metode rata-rata bergerak adalah metode yang banyak digunakan untuk menentukan tren dari suatu data deret waktu. Dengan menggunakan metode rata-rata bergerak ini, deret berkala dari data asli diubah menjadi deret rata-rata bergerak yang lebih mulus dan tidak terlalu tergantung pada osilasi, sehingga lebih memungkinkan untuk menunjukkan tren dasar atau siklus dalam pola data sepanjang waktu. Dengan menggunakan metode rata-rata bergerak ini, yang dimuluskan pada waktu T dari pengukuran respon selama periode waktu yaitu M dalam kurung YT, secara umum ditentukan melalui perhitungan sebagai berikut. Di sini ada rumus, kemudian rumusnya YT sama dengan YT kurung buka M-1 kurung tutup dibagi 2 ditambah YT plus 1 kurung buka M-1 kurung tutup dibagi 2 kurung tutup plus YT plus 2 min kurung buka M-1 kurung tutup dibagi 2 kurung tutup plus perhitungan dari YT tersebut, kemudian plus YT plus kurung buka M-1 kurung tutup dibagi 2 kurung tutup kemudian dibagi M. Selanjutnya metode peramalan pemulusan dan eksponensial. Eksponensial smoothing adalah suatu prosedur yang secara terus-menerus memperbaiki peramalan dengan merata-rata. Yang dimaksud dengan menghaluskan di sini yaitu smoothing karena nilai masa lalu dari suatu data runtut waktu dengan cara menurun atau eksponensial. Untuk metode pemulusan lain yang sering digunakan selain moving average adalah metode pemulusan eksponensial. Untuk metode pemulusan eksponensial ini terkadang lebih efisien dibandingkan dengan moving average
karena dalam kaitannya dengan kemampuan untuk menghitung sebuah nilai pemulusan untuk setiap pengukuran respon. Kemudian untuk rumusnya yaitu ada elemen T-2 I sama dengan 0, kurung buka, 1 min A, kurung tutup, T-2I sama dengan 0 IYT min I plus kurung buka I min A, kurung tutup, T min 1 IY1. Kemudian selanjutnya di sini ada keterbatasan dan kekuatan metode eksponensial. Di sini permasalahan umum yang dihadapi apabila menggunakan metode pemulusan eksponensial yaitu memilih konstanta pemulusan yang diperkirakan tepat. Selanjutnya, panduan untuk memperkirakan nilai yaitu antara lain yang pertama, apabila pola historis dari data aktual permintaan sangat bergejolak atau tidak stabil dari waktu ke waktu, kita memilih nilai A mendekati 1. Kemudian, biasanya pun dipilih nilai A yaitu 0,9. Namun, pembaca dapat mencoba nilai A yang lain yang mendekati 1 seperti 0,8, 0,99 tergantung sejauh mana gejolak dari data itu. Kemudian selanjutnya, yang nomor 2 ada pola historis. Apabila pola historis dari data aktual permintaan tidak berfluktuasi atau relatif stabil dari waktu ke waktu, maka kita lebih memilih nilai A yang mendekati 0, katakanlah A 0.2, 0.05, 0.01. Tergantung sejauh mana kestabilan data itu, semakin stabil nilai A yang dipilih harus semakin kecil menuju ke nilai 0. Kemudian selanjutnya di sini adalah kelebihan utama dari metode eksponensial. Kelebihan utama dari metode eksponensial smoothing adalah dilihat dari kemudahan dalam operasi yang relatif rendah. Ada sedikit keraguan apakah ketepatan yang lebih baik selalu dapat dicapai dengan menggunakan QS atau quantitative system ataukah metode dekomposisi. Secara intuitif menarik, namun dalam hal ini jika diperlukan peramalan untuk ratusan item. Kemudian ada kegunaan metode eksponensial bagi manajemen. Untuk metode peramalan eksponensial smoothing atau penghalusan eksponensial, di sini katakan penghalusan bertingkat ini banyak digunakan untuk meramalkan permintaan barang atau demand yang perubahannya sangat cepat. Metode eksponensial terdapat rumus dan cara menghitung eksponensial smoothing. Terima kasih. Sekian PPT dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf dan harap dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.